Pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Jaringan memungkinkan berbagi sumber daya seperti printer, file, dan internet. Komponen dasar jaringan komputer. 1. Perangkat keras. Komponen fisik seperti komputer, router, kabel, dan kartu jaringan. 2. Perangkat lunak. Sistem operasi protokol dan aplikasi yang memungkinkan antar perangkat. 3. Media transmisi. Jalur yang digunakan untuk mengirimkan data seperti kabel, surat optik, dan gelombang radio. 4. Protokol. Aturan standar yang digunakan untuk berkomunikasi dan memastikan kompatibilitas antar perangkat. Topologi jaringan komputer terbagi menjadi 4, yaitu bus, star, ring, dan mesh. Yang pertama adalah bus. Bus adalah topologi sederhana dengan semua perangkat terhubung ke kabel tunggal. Yang kedua adalah star. Star adalah topologi terpusat dengan semua perangkat terhubung ke perangkat pusat seperti hub atau switch. Yang ketiga adalah ring. Ring adalah topologi dengan perangkat terhubung dalam lingkaran. Data mengalir dalam satu arah. Yang keempat ada mesh. Mesh adalah topologi dengan koneksi langsung antara setiap perangkat, menawarkan ketahanan tinggi setiap kegagalan. Selanjutnya adalah protokol komunikasi jaringan. Protokol komunikasi jaringan terbagi menjadi 4, yaitu TCP atau IP, yang kedua ada FTP, yang ketiga ada KTTP, dan yang keempat ada SMTP. Yang pertama adalah TCP atau IP. TCP atau IP adalah protokol utama yang digunakan di internet, mengizinkan komunikasi antar perangkat. Yang kedua adalah FTP. FTP adalah protokol untuk mentransfer file antar komputer. Yang ketiga ada HTTP. HTTP adalah protokol untuk mengakses dan menampilkan halaman web. Yang terakhir ada SMTP. SMTP adalah protokol untuk mengirim email. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada local area network atau LAN, yaitu jaringan komputer yang mencakup area kecil seperti kantor dan rumah. Yang kedua ada wide area network atau WAN, yaitu jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas seperti negara atau benua. Dan yang ketiga ada metropolitan area network atau MAN, yaitu jaringan komputer yang mencakup wilayah kota atau metropolitan. Keuntungan jaringan komputer. Jaringan komputer memiliki berbagai keuntungan sebagai sumber daya, memungkinkan berbagai perangkat keras, alat-alat dan data antar pengguna. Komunikasi, memfasilitasi komunikasi antar pengguna melalui email, pesan singkat, dan panggilan video. Akses internet, memberikan akses ke internet dan informasi yang tersedia. Kolaborasi, memudahkan berbagi dan bekerja sama pada proyek antar pengguna. Selain keuntungan jaringan komputer memiliki keamanan jaringan komputer. 1. Firewall, firewall yaitu melindungi jaringan dari akses dasar dari luar. 2. Antivirus, melindungi komputer dari virus dan malware. 3. VPN, memberikan koneksi aman melalui jaringan publik. 4. Komplisif, mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Oke, sekarang kita masuk ke manajemen jaringan komputer. Manajemen jaringan komputer terbagi menjadi 3, yaitu monitoring, keamanan, dan pemeliharaan. Kita mulai dari monitoring. Apa sih monitoring itu? Monitoring itu adalah memahami kinerja jaringan dan mendeteksi masalah. Yang kedua, keamanan. Keamanan menerapkan kebijakan keamanan dan melindungi jaringan dari ancaman. Yang ketiga, pemeliharaan. Pemeliharaan memperbarui perangkat lunak, mengganti perangkat keras yang rusak, dan memastikan jaringan beroperasi dengan lancar. Oke, di sini saya menjelaskan aplikasi jaringan komputer. Pertama yaitu e-commerce. E-commerce atau elektronik. E-commerce adalah kegiatan jual beli yang dilakukan secara online atau melalui media elektronik. E-commerce bisa dilakukan melalui komputer atau tablet, smartphone, dan perangkat pintar.
E-commerce mengubah cara banyak perusahaan dan industri menjalankan bisnis. Beberapa hal yang membuat e-commerce berbeda dengan toko konvensional yaitu proses jual beli yang tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan secara online. Transaksi menjadi lebih cepat dan efisien. Integrasi berbagai sistem pembayaran seperti virtual, exchange dan atau e-wallet. E-commerce memanfaatkan teknologi seperti perdagangan seluler, transfer dana elektronik, manajemen rantai pasokan, pemasaran internet, pemrosesan transaksi daring, pertukaran data elektronik yaitu ID, sistem manajemen inventaris, sistem pengumpulan data otomatis. Oke, lanjut. Sekarang kita pindah di kolaborasi. Kolaborasi dengan sendirinya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama dalam kolaborasi. Para pihak yang terlibat akan saling berbagi, berpartisipasi, dan menyetujui untuk melakukan tindakan bersama. Kolaborasi biasanya dilakukan karena suatu tujuan sulit dicapai sendiri atau tanpa bantuan orang lain. Nilai-nilai yang mendasari kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, dan kejujuran. Di sini ada beberapa contoh kolaborasi, di antara rapat online tim, manajemen tugas, diskusi dan brainstorming, training dan sharing session, pembelajaran kelompok. Oke, kita lanjut di media sosial. Oke, media sosial platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagai dan menciptakan konten secara online. Media sosial dapat digunakan berbagai tujuan seperti berbagi informasi tentang diri kita sendiri atau bisnis, menciptakan koneksi dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama, menemukan bisnis lokal dan sumber daya lain, mendapatkan akses ke informasi tentang peristiwa yang baru terjadi atau sudah lama terjadi. Media sosial merupakan bagian yang perkembangan internet memungkinkan pengguna untuk menyebarkan informasi atau konten kapanpun dan dimanapun. Oke, saya membahas sampai sini. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 1.